Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersuka cita dan lebih lagi menyembah-Mu sebagai ucapan syukur kami. Yang saya memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Saya memuji Tuhan, amin. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, sangat baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kita.
memuji kemuliakan Tuhan. Terus saat ini kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dan menjadi pedoman bagi kita di saat-saat kita dalam pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Meskipun 10.000 Tuhan di sisi kami, kami percaya bahwa ada bersama kami. Pembelaan kami. Terima kasih untuk pembelaan Tuhan.
Tangan Tuhan ada di sisi kami. Kami tak pernah takut, kami tak akan pernah goyah, karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan hadir di antara kami, berbicara pada kami, agar bisa mendengarkan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Mampukan kami, melayakan kami di hadapan-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami bisa melihat kita kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, yang mengalir di dalam dirinya seperti air mengalir dalam diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Iya Bapak Ibu, ini ibadah pemuda ya. Ya, jadi kemarin Ibu Gembala terang pada kita untuk bisa membantu pelayanan pemuda di tempat ini. Saya sudah bawa rombongan, yang sini belum ada yang hadir ya, pemudanya. Ya. Jadi saya sudah persiapkan sebenarnya firman-Nya untuk muda-mudi. Gak apa-apa ya. Mari kita buka di dalam Kidung Agung 4. Kidung Agung 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Jadi Mas Dedi mau bicara tentang mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Dalam arti di sini, bagaimana kita ketika memuji ya, pasangan kita, ya, terutama anak-anak muda, ya, apalagi kalau anak-anak muda lagi sudah punya pasangan pacaran, pasti akan yang keluar memuji terus, memuji. Ya. Apalagi kalau pria memuji kekasihnya, apapun itu, ya, sekali ada kekurangan dipuji dengan kebaikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudari, di sini di dalam ayat ini dikatakan bahwa bagaimana seorang dikatakan di sini memuji. Nah, ketika kita di dalam Tuhan, sama hal seperti itu. Saya berbicara laki-laki perempuan ini dan kita berbicara bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Bagaimana semangat kita kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita pernah tidak kita selalu menyanjung-nyanjung Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Tanpa Tuhan ini aku tidak bisa apa-apa. Engkau penyembuhku, Engkau penolongku Tuhan. Sama seperti itu. Ketika Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita, lalu apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan? Jika sebaliknya terjadi di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, karena kalau sudah kebiasaan pada zaman-zaman dulu itu, di waktu zaman di Salomo, ya, mereka itu selalu dalam hal pacaran itu mengeluarkan satu puisi, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Dan kekasih Tuhan, apa makna dari sini? Pujian tentang ini mata, dikatakan matamu. Pujian apa? Di sini dikatakan maksud dari makna ini adalah mata ini mempresentasikan seluruh tubuh kita. Sama kalau anak-anak muda memandang lawan jenis. Kebanyakan kalau kita memandang, apalagi saya masih muda, waduh, lihat dia cantik, waduh, cik ayu. Nah, di sini mata itu adalah mempresentasikan apa yang ada dalam seluruh hidup kita. Jadi mata ini memiliki daya tarik pesona. Coba lihat kiri kanan. Bisa nggak daya tarik matanya nggak bisa? Menarik. Ada daya tarik. Ada hal yang spesial. Apa yang dilihat mata
Apa yang kita lihat di dalam hati direfleksikan oleh mata kita. Jadi ketika kita memandang yang baik, maka hati itu akan baik. Tapi kita memandang hal yang buruk, maka itu akan selalu dalam hidup kita. Makanya kan zaman-zaman sekarang ini kan apalagi anak-anak muda, ya, kalau dalam hal pandangannya sudah salah, itu akan membuat harapan yang buruk dalam kehidupan. Jadi mata ini adalah suatu indera untuk melihat. Melihat apa? Kalau kita bisa melihat tubuh jasmani kita sehat, kita juga bisa melihat mata kita sehat. Mata yang baik sih. Ketika mata kita baik, ketika kita bisa melihat sesuatu yang baik, maka tindakan kita pun akan baik. Ketika kita akan melihat mata kita yang memandang yang baik, satu hal itu akan menunjukkan tindakan kita juga akan baik. Apa yang kita lakukan juga akan baik adanya. Ada peribahasa mengatakan dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Jadi di sini dilihat bahwa artinya apa yang dilihat seseorang itu, datang dari apa yang dia lihat. Jadi keadaan hati dapat dilihat, dapat dibaca melalui tatapan mata. Coba tatap mata kiri kanan. Di situ bisa lihat apa yang ada di dalam hati. Kadang-kadang kalau mata sayu pasti dia orang tidur ya. Kalau matanya apa? Waduh. Kalau lagi senyum terus mata dua berbunga-bunga lagi, itu cinta ya. Berarti tatap. Ini Bapak Ibu, keadaan hati seseorang dapat dilihat melalui tatapan. Dari apa yang dilihat? Mengapa? Karena mata adalah jendela jiwa. Mata ini adalah jendela jiwa. Jika kita ingin tahu sifat dan pribadi orang lain secara sepintas, pandanglah mata. Pandang mata. Makanya kadang-kadang di sini orang banyak jatuh, ya, apalagi anak-anak muda biasanya gitu. Ketika dalam hal pandangan, dalam hal tatapan, menatap sesuatu yang baik akan memperoleh sesuatu yang baik. Tapi kalau dia menatap sesuatu yang baik itu menjadi buruk di luar dalam hatinya, itu akan berdampak buruk dalam hidup. Makanya kenapa di sini dikatakan seperti merpati matamu? Berarti merpati ini kan namanya tulus. Ketika kau melihat dengan kesungguhan dari hati kamu, maka yang keluar pun tindakan yang baik yang akan kau lakukan. Dan karena kita melihat dengan tulus seperti merpati matamu, begitu tulus engkau memandang. Tidak dengan keadaan ketika dia kaya, ketika dia cantik, tidak membedakan hal itu. Yang tulus itu apa? Adanya, tidak membedakan apa-apa. Makanya dikatakan Bapak Ibu beda. Kalau kita secara manusia, secara anak-anak muda memandang satu hal dari fisik, cantik apa enggak, ya kan? Dan setelah itu pun cantik lebih sebenarnya berubah, mulai luntur. Nah, yang dikatakan oleh Tuhan di sini, bagaimana kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan saat itu kita tidak akan mundur. Kenapa? Kalau saya melihat dengan mata saya yang melihat dengan tidak terus, maka saya tidak pelayanan, jemaahnya sedikit, gak ada pemudanya, benar? Kalau saya melihat dengan mata saya, mungkin ada yang lagi, waduh, saya nggak semangat, terus nggak ada orang. Itu juga Bapak, menurut di gereja saya gitu, melayani doa malam, kadang 2 orang, 5 orang, kadang-kadang itu nggak ada, kadang-kadang itu cuma pengerja, ya loh. Tapi kalau saya melihat
dengan hal yang buruk, pandangan saya pasti harus sudahlah, ditiadakan saja. Benar. Tapi di sini kita belajar. Mari kita memandang, melihat, menatap dengan tulus. Yang kedua, mata ini bisa menentukan kriteria kita senang atau tidak. Kita senang atau tidak. Ada kriteria di sini Bapak Ibu. Kalau satu kisah di dalam Alkitab, bagaimana dikatakan Yakub bekerja sebagai gembala di Haran. Masih kenal Yakub? Jadi Yakub ini bekerja kepada pamannya Laban. Ia mempunyai 2 orang anak gadis yang bernama Lea dan Rahel. Kita berbicara tentang bagaimana Alkitab berkata di sana. Alkitab berkata bahwa mata Lea tidak kurang menarik. Mata Lea ini kurang menarik. Matanya tidak berkilau, nggak pakai softland kalau sekarang ya. Karena sekarang itu pakai softland, matanya warna coklat, warna biru kebarat-baratan ya sekarang. Bisa menutupi mata yang tidak baik. Nah, kalau dilihat dari mata gitu aja pakai softland kelihatan api gitu, apakah juga hatinya baik dengan dilihat begitu? Tidak. Karena itu hanya yang tampak dari luar saja. Nah, Lea ini matanya tidak bagus. Yang kedua, katakan matanya tidak berkilau, tidak sama seperti Rahel. Kalau mata Rahel ini menawan sekali. Menawan dalam hal apa? Dalam hal tatapannya ketika seseorang melihat, makanya kenapa Yakub ketika dia melihat matanya Rahel, dia orang berkilau, menawan, dia langsung tulus apa? Bekerja hanya untuk mendapatkan selama berapa tahun? 7 tahun. Untuk orang yang tulus dia sayang. Berawal dari mana? Dari mata. Beruntung. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mungkin pada waktu itulah kita lihatlah, mungkin pada waktu itu ketika memandang Lea, Yakub ini tidak merespon. Tapi ketika dia memandang Rahel, dia mau merespon. Dia melihat. Nah, tetapi pada saatnya tiba, apa yang terjadi? Yakub tidak diberikan oleh pamannya Rahel, tapi yang diberikan apa? Lea. Sama, kita juga di dalam Tuhan. Secara jasmani, orang pacaran, anak-anak muda melakukan apa, itu pasti membantu secara fisik. Sama kalau kita bawa ke dalam keruangannya, anak-anak muda jangan pantang menyerah. Kenapa saya katakan begitu? Saya dulu memulai pelayanan itu dari penjara, melayani orang narkoba. Selanjutnya itu sekolah minggu, main musik, swekel, singer. Selanjutnya mimpi pemuda. Saya mimpi pemuda dulu pertama-tama sedikit kekaan. Itu masih kita undang loh, kasih makan, pesan makanan. Saya kasih undangan. Itu kasih undangan, pesan makanan itu 150 orang dari restoran. Kita undang penyanyi Jonathan Prawira. Bayangkan begitu. Yang datang berapa? Ada 15 orang. Bingung, sampai bingung bagaimana ini lakukannya. Secara langsung, aduh, wis kecewa, wis. Ya lakukan yang kita lakukan, tapi nggak ada. Ada satu. Kita buat ini datang, tapi pada kenyataannya tidak seperti yang saya pikirkan. Selanjutnya saya pindah ke gereja lain. Saya diangkat ke pemuda di Betani Pak Leo. Pemudanya lagi mati, terus saya diangkat, waduh, bangkitkan lagi. Ya saya berusaha.
Setelah memang nggak ada, dari nol, paling tinggal waktu saya masuk tinggal 5-6 orang. Terus mulai dalam 4 bulan sudah sampai sekitar 37 orang. Saya tinggalkan. Saya kembali lagi ke GKK. Jadi begini, dalam pelayanan itu, apalagi muda-muda ini kan mereka itu melihat situasi. Wah, sini rame. Waduh, iya kan? Waduh, di situ banyak. Oke, gitu. Anak-anak muda itu pikirnya begitu. Kalau sepi dia nggak akan mau. Makanya ditanamkan rasa semangat. Kalau di tempat saya memang tidak ada pemuda, belum ada pemuda. Tapi pemudanya ada yang berani pemuda. Tapi apa? Tanpa dibilang pun, tanpa diomongin kamu ini ya, jadi ini ya, sudah bilang, sudah tahu kerjaan, sudah tahu dia mau pelayanan, mau singer, mau apa, sudah tahu sendiri. Karena kenapa? Karena dia tahu, tertanam dalam hatinya. Selama ini saya pelayan untuk Tuhan. Jadi kenapa saya harus apa istilahnya hitung-hitungan sama Tuhan? Makanya kalau di dalam satu poin begini, pemuda-pemuda itu memang sangat sulit untuk dibangkitkan. Kenapa? Karena memang sudah ada gereja-gereja besar dan mereka akan banyak di sana. Dia sudah tidak tahu gerejanya lagi di tempat dia. Bagaimana dikasih pertumbuhan rohani bagi dia di gerejanya. Sudah lagi. Datang ke sana, ya cuma rame-rame itu. Benar, saya dulu itu. Ikut rame-rame, kan saya dulu pusat-pusat. Tetapi kan cuma rame-rame itu. Wah, banyak di sini. Sekalipun di tempat saya dulu cuma pemudanya cuma 10 orang. Tapi kan enak, dapat membangun rohani kita. Bisa seri satu dengan yang lain. Kalau di sana nggak bisa. Kamu seri sama siapa? Sudah banyak begitu. Jadi mari kita lihat mata ini mempresentasikan bagaimana kita. Yang ketiga adalah mata dikatakan memberikan. Dikatakan sifat lain dari merpati adalah tulus. Kalau bisa dilihat di dalam Matius 10 ayat 16 di sana dikatakan kita harus belajar manusia ini, kita harus belajar seperti merpati. Di dalam Amsal ini kekasih Salomo memiliki mata yang indah dan Salomo merasa senang. Bukan dalam hal mata yang saya katakan tadi baik mata yang indah, karena di sini Salomo merasa senang karena ada ketulusan dari kekasihnya ini sehingga ia mau mencintai. Ketulusan hati kita anak muda kepada Tuhan, ketika tulus dalam Tuhan, pasti dia akan datang melayani Tuhan. Tidak perlu dibilangin. Karena kenapa? Dia tulus. Apa ada? Bukan ada. Saking betapa tulusnya Sulamit ini dikatakan kepada Salomo. Bagaimana dikatakan kurang-kurandaan hati. Hati Salomo ini kurang-kuranda. Hancur, ya. Wis nggak menentu. Makanya kasih Tuhan di dalam ini, saya percaya sekalipun anak-anak muda belum hadir saat ini, saya tadi pikiran saya sudah ada pemudanya. Ya, yang keempat ya pemuda. Bapak masih muda juga, ya masih pemuda. jadi kita lihat di sini. Saya pernah berkata kepada jemaat saya,
Pilih salah satu. Kamu mau mencintai atau kamu dicintai? Salah satu aja. Mau mencintai apa? Dicintai. Pilih yang mana? Pilih mana, Pak? Mencintai atau dicintai? Hah? Mencintai. Semuanya mencintai. Kalau secara rohani kita akan selalu akan apapun itu kita akan selalu berkata, aku mencintai kau. Pernah kita nggak berkata, apakah Tuhan itu mencintai saya? Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang kebanyakan kita mengharapkan kita ini dicintai oleh orang lain. Ketika kita ingin dicintai, kita harus menunjukkan bahwa kita mencintai. Kadang-kadang kita ini egois. Kadang-kadang kita ingin apa yang kita mau. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya di sini dikatakan, perisai bagiku adalah Allah. Jadi Tuhan membela orang yang memiliki hati yang tulus. Tuhan membela orang yang memiliki hati yang tulus. Dan dikatakan Allah membenci orang yang hatinya licik. Nah, Allah sangat tidak suka kepada orang yang hatinya munafik. Makanya saat ini, mari Bapak Ibu anak-anak muda, ya, mari kita tulus dalam hal apa? Dalam dunia jasmani, kamu tulus bagaimana mencintai orang lain, tulus kepada saudaramu, keluargamu, siapapun itu urusan. Yang saya katakan saat ini adalah tulus itu kita hanya kepada Tuhan dalam hal apa? Dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Saya sudah dari umur berapa ya? Umur 23 ya sudah pelayanan. Tapi saya baru terpanggil itu umur berapa? Itu di umur 30. Saya melayani Tuhan. Di umur 32 saya mulai belajar melayani Tuhan. Karena itu lelah, capek. Saya pernah lihat orang pasti berebutan ketika di pelayanan itu bagus. Cuma banyak orang pasti akan melayani. Dan ketika contohnya dalam pelayanan tidak mendapatkan apa-apa, sehebat-hebatnya, karena saya sudah lihat pendeta-pendeta senior saya dulu, beberapa orang hanya masalah berkat, dia bisa keluar dari gereja, pergi. Padahal berkat itu sudah ada di gereja. Ketika kita mau melakukan, kita mau melayani dengan tulus, saya percaya Tuhan bisa memberikan kepada kita, menolong kita, memberkati kita melalui apapun itu. Sekalipun sangat sulit untuk kita, bisa ya. Kadang-kadang dalam hati saya dan pelayanan saya juga saya rasakan begitu. Makanya kenapa saya bilang anak-anak muda mulai kamu muda saat ini melayanilah Tuhan. Jangan nanti kamu sudah umur 60, waduh saya sudah capek, tidak bisa. Tapi ketika masih muda, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena
anak-anak muda itu adalah tiang gereja. Mereka yang akan menjadi penerus. Bapak Ibu di sini, mari anak-anak kita bawa ke dalam gereja. Mulai kita omongin, gak apa-apa 1-2 orang, gak masalah. Mari kita memandang dengan baik. Dan ketika kita melihat dengan baik, maka saya yakin dan percaya, mungkin tidak saat ini, tapi pelan-pelan dari sini akan dari 1, 2, 3 orang. Dari 1, 2, 3 orang tidak masalah. Karena kenapa? Mereka yang akan menjadi terus. Jadi bapak-bapak, tante yang punya anak, silakan ajak anak-anak untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti bapak, tulus seperti bapak. Demikian apa yang saya sampaikan. Firman Tuhan. Mungkin juga ada tambahan dari Ibu Gembala yang mau disampaikan. Tidak ada. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup. Kami sudah merenungkan firman, bagaimana kami bisa melayani Tuhan dengan tulus apa adanya. Dan mau melayani Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami ada saat ini oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segala panggilan. Kami menyerahkan pemuda di tempat ini, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang menyentuh setiap hati mereka untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan, untuk bisa menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apa. Tentu hati mereka, hati mereka dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam setiap hidup. Menyerahkan gereja di tempat ini, kami tahu bahwa ketika Tuhan sudah mempercayakan gembala di tempat ini, bisa memindah jemaat di tempat ini. Percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan akan selalu membuka jalan sehingga mereka di tempat ini diperlebar untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Lord, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebelum kita berikan semangat, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengubah hati kami dan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah hati kami Tuhan tulus seperti hati-Mu, dan kami mau berikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Setelah Tuhan kami akan berikan persembahan kami kepada Tuhan, sebagai ucapan bersyukur kami beri dengan sukacita untuk berjatuh di tempat ini. Nama Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya dalam perjalanan persembahan kita berikan satu pujian, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati, haleluya. Sepanjang
jam 7 malam sampai selesai. Dan kemudian juga seperti hari ini, hari Sabtu, pergantian tahun muda, dewasa muda, dewasa juga lebih datang. Dewasa muda mulai dari jam 5 sore sampai selesai juga. Yang cuma 3 acara di sini. Umum, kaum muda, doa malam, terus kaum muda. Ya, sekian pengumuman gereja di tempat ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa terakhir. Menaikkan pujian. Terima kasih.
jalan semuanya dihidup. Jika Tuhan sudah mengirimkan hambamu Tuhan, Tuhan kau pakai beliau tanda-tanda Tuhan untuk membantu gereja Tuhan supaya Tuhan memberkati bagi Bapak Gembala Tuhan, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang membantu gereja di tempat ini, supaya mereka Tuhan ada sukacita di dalam membantu tempat ini, karena gereja ini membutuhkan banyak pertolongan-pertolongan Tuhan sehingga bisa menjadi pemulihan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika malam hari ini Tuhan sudah memenuhi permintaan doa kami Tuhan, itu sangat luar biasa. Kami tidak tahu bagaimana kami harus berbicara, tetapi Tuhan yang tahu isi hati kami Tuhan, bagaimana kami mensyukuri semuanya ini Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberkati gereja GKKA Tuhan, supaya semakin berkembang dan semakin diberkati Tuhan gereja Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan bertambah-tambah di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, berkati dengan limpah Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan gereja sana, rumah tangganya, keluarganya, Tuhan menyediakan itu semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau sertai kami dalam perjalanan, memberkati kami masing-masing Tuhan. Baik perkara jasmani, perkara rohani, rumah tangga kami masing-masing, usaha pekerjaan kami masing-masing, Engkau akan berkati dengan limpah Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, kami Tuhan tahu bahwa mereka datang ke tempat ini mempunyai hati yang tulus seperti guru merpati yang sudah Tuhan firmankan malam hari ini. Dan Tuhan, supaya pelayanan ini akan menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami sekalian dengan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai, melindungi kami sekalian sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, segala doa kami naikkan dengan ucapan syukur kami pada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya.